Dinasti politik kembali jadi perbincangan setelah dibahas oleh komika Panji Pragiwaksono dalam acara podcast Total Politik baru-baru ini. Dalam podcast itu Panji menentang praktik politik dinasti. Sementara dua host dalam podcast itu, yakni Arif Putra dan Budi Adiputro, mendukung politik dinasti dan menyebutnya sebagai bagian dari human right atau hak asasi manusia. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya dinasti politik itu? Apakah benar berkuasa melalui politik dinasti sebagai human right? Apa dampaknya bagi masyarakat jika politik dinasti marak dilakukan? Pertama kita akan bahas soal pengertian politik dinasti. Jika mengutip KBBI, politik dinasti merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa. Lalu, menurut Mahkamah Konstitusi, politik dinasti merujuk pada sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sementara dalam buku Politik Lokal dan Otonomi Daerah tahun 2014, Leo Agustino menjabarkan politik dinasti sebagai kerajaan politik yang elit politiknya menempatkan keluarga, saudara dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan, baik lokal ataupun nasional, atau membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Gimana? Kayak nggak asing kan di Indonesia? Sebenarnya sejak kapan sih istilah politik dinasti ini muncul di Indonesia? Dari penelusuran arsip, Harian Kompas pertama kali menggunakan istilah politik dinasti pada artikel yang dimuat 9 Juli 1985. Artikel ini memberitakan tentang Rajiv Gandhi yang disumpah menjadi Perdana Menteri India. Rajiv Gandhi merupakan cucu dari Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, yang berkuasa sejak tahun 1947. Saat itu, India pertama kali merdeka. Rajiv meneruskan tampuk kekuasaan kakeknya, namun naas, Rajiv tewas ditembak saat berkuasa. Bagaimana dengan Indonesia? Sejak kapan istilah politik dinasti ini populer? Politik dinasti di Indonesia sebenarnya mulai dikenal sejak pilkada digelar secara langsung pada tahun 2005. Namun, politik dinasti ini mencuat saat KPK menangkap Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah dalam kasus korupsi di tahun 2013. Nah, pada saat Atut masih menjabat Gubernur Banten tahun 2010 hingga 2011, Hikmat Tomet, suami Atut misalnya, menjadi anggota DPR sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banten. Anak Atut, Andika Hazrumi, menjadi anggota DPD dan kemudian menjadi Wakil Gubernur Banten pada 2017. Rosi Hoirunisa, menantu Atut, menjadi anggota DPRD Kota Serang. Sementara, adik Atut, Tubagus Hairiwardana, merupakan Ketua Angkatan Muda Golkar Banten. Dan istrinya, Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan 2011 hingga 2020. Ada juga adik Atut lainnya, yakni Ratu Tatu Hosanah yang menjabat sebagai Bupati Serang. Kemudian anaknya, Pilar Saga Ihsan, maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan di tahun 2020. Kemudian ada juga nih, adik tirinya Atut, Tubagus Hairul Jaman, yang merupakan wali kota Serang. Dan adik tiri lainnya yakni Ratu Lilis Karyawati, merupakan Ketua DPD Kota Serang 2009 hingga 2014. Dan suaminya, Aden Abdul Holik, merupakan anggota DPRD Banten 2009 hingga 2014. Yang paling baru tentu Pilpres 2024 kemarin, saat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Joko Widodo daftarkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto dan akhirnya pasangan ini terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Pencalonan Gibran ini sempat diwarnai kontroversi karena lahirnya putusan MK nomor 90 yang mengabulkan permohonan syarat usia capres-cawapres. Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, yang tak lain merupakan paman Gibran Rakabuming Raka. Kalau dilihat politik dinasti ini bukan hal baru ya, bahkan sudah dipraktekkan langsung oleh keluarga presiden. Nah, sebenarnya gimana sih aturannya? Dalam undang-undang ataupun peraturan pemilu memang tidak melarang praktik politik dinasti. Namun sebenarnya pemerintah pernah melarang praktik politik dinasti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, atau pilkada. Pasal 7 huruf R Undang-Undang Pilkada mengatur calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tak bisa memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah tidak memiliki hubungan darah ataupun kekeluargaan. Namun, pada 8 Juli 2015, pasal pembatasan praktik politik kekerabatan itu dibatalkan MK dengan alasan di negara manapun yang menganut demokrasi modern seperti Amerika Serikat menghormati hak setiap warga negara untuk dipilih. Sejak saat itu, tak ada lagi pembatasan terhadap politik dinasti.
Kalau begitu, kenapa sih politik dinasti ini dipermasalahkan? Kan nggak ngelanggar undang-undang. Menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati, meski tak ada aturan hukum yang melarang, politik dinasti tetap menimbulkan dampak negatif. Selain persoalan etika politik, Wasisto menyebut biasanya politik dinasti lahir dari proses yang instan dan tidak demokratis karena diikuti oleh penyalahgunaan kewenangan. Itu yang membuat selain tadi secara etika salah atau mungkin kurang berkenan, yang kedua pada akhirnya kekuasaan itu hanya berputar secara oligarkis saja, karena mereka secara administratif menggunakan jalur demokrasi, secara etika mereka mengangkangi demokrasi karena tidak memperbolehkan kandidat yang atau mungkin membatasi kandidat yang ada di luar circle itu untuk menjadi pengganti atau suksesor di periode berikutnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah setuju dengan politik dinasti atau justru menentangnya? Tulis di kolom komentar ya.